Gila, benar-benar gila. Saham ini naik 7 kali lipat kurang dari sebulan. Banyak orang kaya mendadak dari saham ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah kalian juga siap miskin mendadak dengan saham ini? Coba jawab pertanyaanku. Apa segmen penjualan terbesar dari saham Wir Asia ini? Kalau kalian nggak bisa jawabnya, jangan bilang saham ini memiliki prospek cerah buat kalian. Aku bakalan share ke kalian secara free hasil analisa, hasil researchku tentang saham ini. Apa aja yang membuatku ragu buat berinvestasi di saham kayak gini. Ini juga menurutku yang menjadi alasan salah satunya kenapa saham Wir Asia ini pada tanggal 20 April 2022 itu sempat hampir ARB. Makanya tonton terus video ini, jangan skip ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kita iklan dulu. Sebelum lebih jauh ke videonya, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Yang aku takutkan dengan saham jenis kayak gini adalah investor retail nanti ujung-ujungnya bakalan jadi umpan-umpanan doang. Memang investor retail rata-rata nggak punya dana yang begitu besar. Tapi kalau ribuan investor retail disatukan dan sangkut dalam suatu saham, itu jumlahnya juga nggak sedikit. Potensi dananya bakalan besar. Bisa dimakan sama bandar-bandar yang nggak ngotak kayak gitu. Itu kalau kata orang Medan ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan saham ini. Kita mulai dari teknikal, bagaimana kronologi pergerakan saham ini. Halo teman-teman, kita bahas dulu kronologinya gimana saham ini bisa naik sampai bahkan 700% atau 7 kali lipat. Saham ini resmi IPO itu pada tanggal 4 April 2022. Dibuka dengan harga Rp168 per lembarnya. Tapi nggak sampai sebulan. Pada tanggal 20 April 2022 itu nggak sampai sebulan ya. Jarang-jarang terjadi saham kayak gini tuh naik 7 kali lipat, bahkan menyentuh harga 1.365. Maka orang-orang yang ikutan IPO, orang-orang yang ngambil saham di sini banyak, penjatahannya dapat banyak, itu bakalan kayak mendadak di saham kayak gini. Investasi mana gitu ya yang 7 kali lipat naik hartanya itu melalui saham kayak gini dalam kurang dari 1 bulan. Apakah power atau kemampuan dari saham Wir Asia ini untuk meroket atau arah itu udah habis? Atau sekarang udah saatnya menuju ARB dan berjilid-jilid? Coba kalian tonton video ini sampai habis. Kenalin aku Habibi, di sini aku bakalan sharing ke kalian hasil analisaku. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, dari kegiatan usaha utama dari saham Wir Asia ini dengan kode ticker yaitu WIRG atau WIRG aja kita sebut ya. Kalau kalian ke websitenya ada 4 kira-kira bisnis yang dijalankan perusahaan ini melalui anak perusahaannya. Pada awalnya bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan anak perusahaan dari perseroan ini itu dimulai sejak tahun 2009 oleh PT Wirya Inovasi. Pada awalnya kegiatan usaha tersebut meliputi jasa pengembangan teknologi digital reality, termasuk di dalamnya augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan artificial intelligence atau AI. Untuk anak usahanya aku bakalan jelasin sekilas, kalian bisa lihat logo-logonya di sebelah kanan ada 4. Yang pertama AR & Co. Menyediakan jasa dalam membangun teknologi digital reality dengan fokus kepada aplikasi atau perangkat lunak atau software, yang termasuk di dalamnya augmented reality atau AR, VR, dan AI. Sabar, kalau kalian bingung sabar dulu, kita lanjut lagi. DAV atau DAV atau DAV bahasa Indonesianya lebih gampang, itu berfokus dalam menyediakan layanan perikanan kreatif menggunakan teknologi augmented reality atau AR dalam berinteraksi dengan konsumen melalui DAV devices yang tersebar dalam toko-toko klien. Jadi di perusahaan ini banyak istilah-istilah yang rumit, mungkin membingungkan kalian, tapi fokus dulu ke video kali ini, kita lanjut dulu. Yang ketiga ada DMID atau DMID bahasa Indonesia lebih gampang, itu menyediakan jasa konsultasi brand yang mengkombinasikan keahlian pengembangan strategi, identitas visual, pedoman komunikasi, dan aktivitas lainnya untuk membangun diferensiasi pasar guna tercapainya tujuan bisnis. Lagi-lagi membingungkan. Dan terakhir yaitu Main Stores, yaitu menyediakan jaringan toko retail virtual yang memfasilitasi gerai-gerai retail offline untuk menawarkan produknya kepada masyarakat luas secara online. Gimana? Dari keempat ini nggak ada yang kalian dapatkan kan? Sama? Enggak lah, beda. Kalau nggak, ngapain aku bikin konten kayak gini? Ya memang untuk usaha-usaha atau bisnis-bisnis teknologi kayak gini biasanya banyak menggunakan istilah-istilah yang rumit, yang susah buat digambarkan. Tapi aku bakalan sampaikan kalian contoh produk dari perusahaan ini supaya kalian tergambarkan. Ini adalah contoh daripada toko retail, dari produk dari Main Stores tadi, anak usaha yang keempat. Kayak gini, jadi kalian bisa berbelanja seakan dunia aslinya, walaupun ya nggak sama juga gitu ya, memang berbeda belanja asli sama belanja melalui virtual. Kita lanjut ya. Jadi ada beberapa alasan yang seharusnya kalian pertimbangkan untuk menghold saham ini. Yang pertama yaitu pemilik mayoritas hanya 28%. Dan lainnya atau investor yang udah sejak awal sebelum IPO udah ada itu cukup banyak. Aku bakalan sampaikan kalian cuplikan dari prospektus perusahaan. Kalian bisa lihat ada banyak investor yang udah ada
sebelum kalian di sini. Dan kalian bisa lihat PT Laut Biru Teknologi sebagai pemegang saham terbanyak setelah IPO, yaitu 28% kepemilikan. Dan ada sedikit keunikan di sini karena PSP-nya atau pemegang saham pengendalinya itu memiliki 28%. Dan itu menurutku dan menurut pengalamanku itu cenderung sedikit dibandingkan rata-rata perusahaan lainnya. Kepemilikan 28% kayak gini hampir sama kayak kepemilikan publik, yaitu 20% setelah IPO nantinya. Jadi ini patut kalian pertimbangkan, yaitu kepemilikan daripada PSP-nya itu 28%-an, yang pertama. Dan yang kedua adalah banyak pemegang saham yang udah vakum di sini, yang udah sejak awal di sini, yang bisa aja nanti suatu saat menggunakan IPO ini sebagai exit strategi. Yang kedua, yaitu profitabilitas menarik. Tapi, ada tapinya. Ini bakalan aku jelaskan. Kalian bisa lihat di sini ada dua grafik yang aku sampaikan ke kalian dari fundamental analysis sheet yang aku punya. Yang pertama ada revenue. Memang secara revenue memang naik terus. Tapi kalau kalian bedah lagi ke bawah sampai ke bottom line-nya, kalau kenaikan konsisten revenue ini nggak diimbangi dengan kenaikan konsisten daripada net income. Dan itu nggak sejalan gitu. Berarti ada beban operasional atau beban HPP yang terlalu besar sehingga menggerus daripada profit perusahaan ini. Dan pertanyaanku kepada kalian adalah yakin atau nggak profitabilitasnya itu keren? Itu kembali lagi kalian pertimbangkan hal kayak gini. Selanjutnya aku bakalan bahas ke kalian segmentasi daripada pendapatan dari perusahaan ini atau penjualannya. Di sini dari prospektus aku sampaikan ke kalian bahwa ada beberapa segmentasi dari penjualan perusahaan ini. Yang pertama yaitu penjualan voucher, pulsa, dan listrik. Kemudian ada pengembangan aplikasi perangkat lunak. Kemudian ada iklan media digital, konsultasi merek, komisi, bahkan konsultasi dan sewa peralatan penyiaran. Di sini aku mau highlight beberapa hal yang penting. Kalian bisa lihat bahwa di sini untuk penjualan voucher pulsa dan listrik itu memiliki kontribusi paling besar dari total penjualan perusahaan. Pada tahun 2020, full year-nya itu 70% daripada penjualan perusahaan itu daripada voucher pulsa dan listrik. Membingungkan kan? Katanya ini perusahaan metaverse. Tapi kenapa voucher pulsa dan listrik menjadi 70% kontribusi kepada revenue? Penjualan voucher pulsa dan listrik ini mungkin terkategori baru karena 2018 kalian bisa lihat nggak ada sama sekali. Dan kalian bisa lihat konsultasi dan sewa peralatan penyiaran di tahun 2018 ada 57M, tapi 2019-2020 nggak ada lagi. Jadi pertanyaanku ke kalian adalah ini sebenarnya bisnis digital reality atau gimana? Kalian bisa jawab sendiri. Ya jadi sekarang aku bingung dengan orang-orang yang mengagungkan saham Wir Asia ini. Yang mengatakan metaverse, AR, VR, atau sebutan teknologi keren lainnya. Tapi kalian udah pernah belum bedah segmen penjualan saham Wir Asia ini? Segmen penjualan voucher listrik dan pulsa menjadi segmen yang berkontribusi paling besar terhadap total penjualan. Gimana? Kalian bingung nggak dengan perusahaan metaverse kayak gini dengan segmen penjualan kayak gitu? Ya aku juga bingung. Jadi daripada kita sama-sama bingung, mendingan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan di sini aku menyampaikan meme dulu sedikit modifikasi dan semoga menghibur kalian. Kalian bisa baca sendiri, kita kumpulkan dulu investor retailnya, kemudian kita dorong ke jurang. Dan aku menyampaikan ke kalian valuasi secara komparasi. Kita bandingkan PI dan PBV aja, karena kalau lain-lain kita bakalan panjang untuk video kali ini, dibandingkan dengan peer-peer lainnya. Contohnya ada UVCR yang baru IPO juga. Kalian bisa lihat untuk PI ratio analyze, itu untuk WIRG itu 2064. Itu PI yang sangat-sangat besar di IHSG atau Bursa Efek Indonesia. Sementara untuk sektornya 22,02, industrinya 30,98. Untuk UVCR aja itu 263, jauh di bawah WIRG 2064. Ingat lo ya, 2064. Kemudian ada PBV. PBV untuk WIRG juga lumayan fantastis, yaitu 134,42. Sementara sektornya 6,9, industrinya 8,71. UVCR aja yang baru IPO juga 13,73. Dan ini mahal atau enggak sih? Silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Mungkin cukup untuk valuasi, kita bakalan bahas lagi dari segi profitabilitas, dari segi margin. Marginnya sangat-sangat tipis. Kalian bisa lihat di grafik ini dari fundamental analysis sheet yang aku punya. Untuk margin, aku pakai yang merah aja yaitu net profit margin. Untuk yang atas biasanya ngikutin. Untuk NPM-nya itu di bawah 5%. Kalau angka pastinya di kisaran 2% dan 3%-an. Sekarang pertanyaannya, daripada bisnis ini dijalankan dengan margin yang 2%, 3%, mendingan seluruh uangnya dimasukin ke deposito yang bisa menghasilkan sampai 3%-an. Gimana? Bagus nggak idenya? Jadi itu coba kalian pertimbangkan lagi sebelum berinvestasi di saham ini atau sebelum trading ke saham ini. Nah, aku juga mau nyampaikan ke kalian kalau bisnis teknologi itu persaingannya sangat ketat. Jadi, coba kalian pastikan ke diri kalian lagi apakah saham WIRG atau Wir Asia ini sebagai investasi atau bahkan investasi long term. Coba diperhatikan dan dipertimbangkan dulu. Dari prospektus aku sampaikan kalian bahwa di sini ada beberapa kompetitor daripada Wir Asia. Di sini dia membagi dari 4 koordinat dan untuk Wir ini sangat berdekatan yaitu Nasdaq AR dan Fakelove. Nah, di sini aku nggak bakal bahas saingan-saingannya karena videonya nggak cukup untuk itu. Nanti mungkin di video selanjutnya kalau kalian sangat butuh.
Ya, jadi bisnis teknologi itu punya persaingan yang sangat ketat. Kecepatan perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan kenapa persaingan ini sangat ketat. Economic mode dari perusahaan teknologi, dari bisnis teknologi itu nggak begitu besar. Dan bisnis entry-nya itu sangat-sangat terbuka bagi siapapun yang mau masuk ke bisnis teknologi. Jadi perusahaan manapun bisa langsung masuk ke pangsa pasar kayak gini, dan pada akhirnya mereka bakalan adu-aduan kecanggihan teknologi. Setelah ini kita bakalan nyinggung analisa atau aliran yang nggak pernah aku bahas di channel kali ini, yaitu kita menggunakan broker summary. Aku memang bukan aliran bandarmologi dan aku nggak terlalu mendalami itu, tapi aku kadang suka menggunakannya untuk mendukung analisaku. Aku bakalan share ke kalian. Nah, kita bakalan masuk ke hal yang nggak pernah aku bahas, yaitu broker summary yang unik. Di sini aku menyampaikan ke kalian. Apabila kita tarik broker summary dari sejak 4 April 2022 sampai 20 April 2022, terlihat bahwa KI dari sisi penjual itu menjual 6 juta lot. Itu penjualan yang sangat banyak, bisa kalian lihat di bawahnya ada DX, RF semuanya. Dan KI itu penjual atau seller paling banyak di sini, dan jauh-jauh sangat banyak dibandingkan penjual lainnya atau seller lainnya. Dan dari sisi buyer kalian bisa lihat di sini ada beberapa broker yang menjual. Yang paling banyak adalah SQ. SQ ini adalah PT BCA Sekuritas. Dan ada ZP, YP, PD, CC, XC. Semua ini biasanya dikategorikan sebagai broker retail atau banyak investor retail menggunakan broker ini. Ada Indo Primer, ada Mirai Asset, ada Ajaib. Di situ merupakan broker-broker yang cenderung digunakan oleh retail. Di sini bisa kita duga bahwa ada distribusi daripada KI kepada broker-broker investor retail. Namun apabila kita bandingkan dari sisi buyer dan seller secara jumlah, untuk seller itu jumlahnya lebih sedikit, yaitu 27 seller atau 27 sekuritas, dan untuk buyer ada 57 sekuritas. Itu berarti ada indikasi distribusi di mana para seller udah untung banyak dan barangnya dibagikan kepada buyer. Dan satu hal yang mau aku kasih tahu ke kalian, dari segi seller tadi kalian udah tahu bahwa yang paling banyak menjual adalah broker KI. Tahukah kalian kalau broker KI adalah penjamin pelaksana emisi efek atau penjamin emisi efek daripada WIRG pada saat IPO ini, yaitu PT Cipta Dana Sekuritas Asia. Menarik kan? Silahkan pertimbangkan lagi. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Dan kalau video ini kalian rasa bermanfaat, boleh dong aku minta subscribe dan mungkin follow Instagramku sesuai dengan nama channel ini. Di video kali ini memang aku belum share semuanya 100% hasil analisaku kepada kalian. Tapi semoga dengan video kali ini bisa membantu arah pergerakan investasi kalian. Ingat ya, di saat ada orang lain yang untung dari suatu saham, maka pasti ada orang lain yang sedang merugi di saham itu. Kalau kalian butuh saran, nih aku kasih saran. Buat kalian yang sekarang mau coba-coba serok atau masuk ke saham Wir Asia ini, coba deh pikir-pikir lagi. Coba pastikan apakah saham kayak gini cocok untuk long term investment. Dan coba buat analisa saham kalian sendiri. Sementara buat kalian yang udah hold saham ini sejak lama, udah beggar mungkin atau udah naik beberapa persen, coba deh pertimbangkan buat keluar. Atau setidaknya pasang stop loss atau cut loss kalian. Tapi risikonya adalah ketika terjadi ARB berjilid-jilid, kalian bakal kesusahan buat keluar dari saham ini. Jadi intinya kita lihat aja nanti ke depannya. Kalau misalnya saham ini ternyata ARB, mungkin aku bakalan bikin video lagi. Tapi intinya aku nggak iri dengan kalian yang udah cuan beggar dari saham ini, atau kalian udah cuan beberapa persen dari saham ini. Intinya aku doakan semoga kalian cuan terus. Buat kalian yang suka dengan konten atau channel kayak gini, boleh dong aku minta subscribe, share, atau like, atau bahkan komen menurut kalian tentang saham WIRG ini. Agar aku semangat lagi bikin konten, dan itu berarti kalian mendukung channel ini untuk terus bertumbuh. Disclaimer, semua keputusan investasi kembali ke kalian sesuai dengan profil resiko masing-masing. Ini aja buat video kali ini, semoga kalian cuan, semoga video ini bermanfaat. As always, semangat terus buat kalian.